Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Corporate Social Responsiveness. Sebelumnya perkenalkan, nama kelompok 1 Muhammad Hasan, NIM 1903011190. Yang kedua Oki Aditya Wahyudi, NIM 1903011151. Dan yang ketiga Ahmed Asad Purbaya, NIM 1903011187. Yang pertama, pengertian corporate social responsiveness. Pengertian dan pengembangan konsep corporate social responsiveness selama kurun waktu 3 dekade pertama abad ke-20 sampai era 70-an merupakan periode lahir dan berkembangnya konsep corporate social responsibility atau CSR. Menurut Friedrich mendefinisikan konsep corporate social responsiveness sebagai berikut. Corporate social responsiveness menunjukkan kapasitas suatu korporasi dalam memberikan respon terhadap tekanan sosial. Dan selanjutnya, keterkaitan antara CSR dengan corporate social responsiveness. Baik konsep CSR era 70-an maupun konsep CSR pasca adopsi konsep pembangunan berkelanjutan memberikan domain kewajiban perusahaan terhadap para pemangku kepentingan. Salah satu komponen kewajiban perusahaan terhadap para pemangku kepentingan yang bersifat unik dan menjadi ciri khas CSR adalah tanggung jawab diskresioner. Dan selanjutnya, tahap-tahap corporate social responsiveness. Tahap-tahap corporate social responsiveness terdapat 4 tahapan. Pertama, tahap perencanaan. Tahap ini terdiri dari 3 langkah utama, yaitu awareness building, dan CSR assessment, dan CSR manual building. Dan kedua, tahap implementasi. Tahap ini terdiri 3 langkah. Pertama, sosialisasi, pelaksanaan, dan internalisasi. Dan ketiga, tahap evaluasi. Dan keempat, pelaporan. Tahap komitmen organisasi. Pada tahap ini, perusahaan telah melakukan internalisasi terhadap berbagai masalah sosial yang ada di lingkungan perusahaan dengan menjadikan masalah sosial yang ada di lingkungan perusahaan sebagai bagian dari kegiatan perusahaan sehari-hari dan sudah dimasukkan dalam prosedur operasi standar SOP perusahaan. Slide selanjutnya, pendekatan responsivitas sosial. Menurut Bellevue et al. Tahun 1994, setidaknya terdapat 3 perspektif pendekatan yang dapat menerangkan fenomena respon sosial perusahaan, yaitu perspektif institusional, mencangkup perspektif kelembagaan, perspektif ekonomi, dan perspektif reputasi manajerial yang mencangkup perspektif reputasi manajerial. Perspektif institusional. Berdasarkan perspektif ini, perusahaan yang melakukan tanggung jawab sosial agar organisasi dan manajer yang mengelolanya mengalami kesesuaian dengan lingkungan atau lebih spesifik dengan jaringan-jaringan hubungan sosial yang melingkupi perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan mencari legitimasi bagi keberadaannya di publik. Selanjutnya, perspektif ekonomi. Kemampuan perusahaan untuk melakukan respon terhadap tekanan sosial sangat berhubungan erat dengan kesehatan keuangan perusahaan. Demikian, keinginan perusahaan untuk terlibat dalam responsiveness sosial perusahaan dalam kegiatan sangat terbantu kondisi ekonomi atau keuangan perusahaan tersebut. Dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan yang tidak mendapatkan aliran masuk yang cukup dari tahap perusahaan tidak akan memiliki modal yang memadai untuk melaksanakan aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan. Setidak-tidaknya terdapat 2 pandangan mengenai suatu perusahaan yang lebih menguntungkan dibandingkan perusahaan lainnya. Perspektif reputasi manajerial. Teori lembaga menyatakan bahwa manajer perusahaan bertindak sebagai pemilik perusahaan. Dalam membuat keputusan-keputusan perusahaan, manajer dapat bertindak mewakili kepentingan diri sendiri.
atau mewakili kepentingan para pemegang saham. Salah satu kepentingan yang biasanya mengemuka pada saat manajer membuat keputusannya adalah apakah keputusan-keputusan yang mereka buat tersebut akan memiliki dampak yang menguntungkan bagi reputasi mereka sebagai manajer. Reputasi sangat penting mengingat manajer menghadapi resiko usaha seperti perusahaan bisa saja mengalami kegagalan. Perusahaan bisa hilang karena di-merger dengan perusahaan lain, atau bahkan strategi perusahaan yang mengalami perubahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.